Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, inilah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua dan memudahkan segala urusan antum semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa fenomena yang terjadi di akhir zaman. Karena memang kita hidup di akhir zaman, oleh karena itu hendaknya kita mengetahui apa saja yang akan terjadi di akhir zaman agar bisa mengambil faedah dan pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Berikut fenomena-fenomena di akhir zaman sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Yang pertama, kaum muslimin akan memerangi kaum Yahudi. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai-sampai kaum Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berkata, "Hai orang-orang Islam, inilah orang Yahudi ada di belakang saya, kemarilah." Lalu bunuhlah ia, kecuali pohon Gharqad, semacam pohon yang berduri dan tumbuh di Baitul Maqdis. Karena sesungguhnya pohon ini adalah dari pohon kaum Yahudi, dan oleh sebab itu ia melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fenomena yang kedua, seorang laki-laki berjalan mondar-mandir melewati makam. Ini termasuk juga fenomena di akhir zaman. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, dunia ini tidak akan lenyap, yakni timbul hari kiamat, sehingga seorang laki-laki berjalan melalui makam, lalu ia mondar-mandir di situ, kemudian berkata, aduhai diriku, alangkah baiknya kalau saya yang menempati kubur ini." Ia mengharap demikian itu bukan karena tertekan oleh urusan agamanya. Tidak ada lain yang menyebabkan ia berkata demikian tadi, kecuali karena adanya bencana duniawi yang menimpa dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fenomena di akhir zaman yang ketiga, Sungai Furat menampakkan tumpukan gunung emas. Ini salah satu fenomena yang menarik ya. Hal ini sebagaimana dalam hadis juga dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Sungai Furat itu terbuka. Nampak tumpukan gunung emas karena airnya telah kering, yang diperebutkan sehingga terjadi peperangan. Kemudian terbunuhlah dalam perebutan itu dari setiap 100 tentara ada 99 orang, sehingga setiap orang yang mengikuti pertempuran itu berkata, barangkali saja semogalah saya yang selamat, yakni termasuk satu dari 100 tadi. Dalam riwayat yang disebutkan, hampir sekali Sungai Furat itu terbuka lalu menampakkan simpanan gudang emasnya, maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah sampai mengambil sesuatu pun dari harta itu. Hadis riwayat Al-Bukhari ya. Kemudian yang keempat, fenomena akhir zaman, orang-orang meninggalkan Madinah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang-orang akan meninggalkan Madinah dalam sebaik-baiknya keadaan yang pernah ada, dan tidak ada yang mendiami itu melainkan binatang awafi ya. Yang dimaksud dengan binatang awafi yakni burung dari golongan binatang buas serta burung. Adapun manusia yang terakhir sekali dikumpulkan adalah 2 orang penggembala dari suku Mizainah, yang keduanya itu hendak menuju ke Madinah. Keduanya berteriak-teriak dengan menggembala kambing. Tiba-tiba Madinah ditemukannya penuh binatang buas, sebab penghuninya sudah habis sama sekali. Setelah keduanya sampai di Thaniyatul Wada, lalu tersungkurlah pada mukanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, 5 ya, nomor 5 dari fenomena akhir zaman. Akan ada khalifah yang menyebarkan harta. Hal ini ya, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, akan ada seorang khalifah dari beberapa khalifah yang memerintahkan engkau semua pada akhir zaman nanti. Ia menyebarkan harta dan sama sekali tidak menghitung-hitung berapa banyaknya. Hadis riwayat Muslim. Fenomena akhir zaman yang keenam, tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, niscaya akan datang pada sekalian manusia suatu zaman yang seseorang itu berkeliling dengan membawa harta yang akan disedekahkan berupa emas. Tetapi ia tidak menemukan seseorang pun yang akan mengambil sedekah daripada itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, fenomena akhir zaman, sedikitnya kaum laki-laki. Rasulullah bersabda, juga akan datang suatu zaman yang di situ seorang laki-laki dapat dilihat oleh orang banyak. Ia diikuti oleh 40 orang perempuan yang semua ini menggantungkan nasibnya pada lelaki tersebut. Ini disebabkan karena sedikitnya kaum laki-laki dan banyaknya kaum wanita. Hadis riwayat Muslim. Jadi ntar di akhir zaman laki-laki semakin sedikit. Fenomena akhir zaman yang ke-8, seorang lelaki membeli sebidang tanah yang di dalamnya ada kendil berisi emas. Ya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari lelaki lain. Kemudian orang yang membeli sebidang tanah tadi menemukan sebuah kendil yang di dalamnya terdapat emas dalam tanah itu. Orang yang membeli tanah itu berkata kepada penjualnya, ambillah emasmu, sebab yang hanya saya beli daripadamu adalah tanahnya saja, dan saya tidak membeli emasnya. Tetapi orang yang mempunyai tanah, yakni penjualnya, berkata, yang hanya saya jual kepadamu itu adalah tanah beserta apa yang ada dalamnya, jadi termasuk emas itu pula. Keduanya berselisih lalu meminta hukum kepada seseorang. Kemudian yang dimintai pertimbangan hukum berkata, apakah salah seorang dari engkau berdua ini ada yang mempunyai anak lelaki? Seorang di antara keduanya berkata, saya mempunyai seorang anak lelaki. Seorang lagi berkata, saya mempunyai seorang anak perempuan. Orang tadi lalu berkata, nikahkan sajalah anak lelaki dengan anak perempuan itu, dan belanjakanlah untuk kepentingan kedua anak itu dari emas ini, dan bersedekahlah engkau berdua dengan harta itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ke-9, fenomena akhir zaman, orang-orang soleh akan meninggal satu persatu. Dari Mirdas Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang yang soleh itu pergi, yakni habis meninggal dunia, seangkatan demi seangkatan, dan akhirnya tertinggallah sisa-sisa yang buruk dari umat manusia itu bagaikan hampas buah syair, atau seperti sisa-sisa kurma, yakni tinggal yang buruk-buruk setelah dipilih-pilih waktu memakannya. Allah tidak menghargai sedikit pun nilai mereka ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah beberapa kejadian atau fenomena di akhir zaman, ya. Dan tentu masih banyak sekali, saya cukupkan pada 9 poin saja. Semoga ini menjadi renungan dan faedah bagi kita semua, ya. Tentunya kita manusia yang hidup di akhir zaman harus banyak-banyak berbekal diri dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sebagai hamba yang hidup di akhir zaman ini tidak ada jaminan kita selamat dari fitnah, ya. Oleh karena itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari fitnah, ya, yang menimpa diri kita dan keluarga kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.